Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Well, everybody, today we are going to learn about the last chapter before past. The title is We Love What We Do, Unit 6. Oke kelas, hari ini kita akan belajar bab terakhir sebelum PAS, penilaian akhir semester atau UAS, yang judulnya We Love What We Do. Itu ada di unit ke-6 halaman 59. So guys, please open the PPT. Silahkan dibuka PPT-nya. This chapter or this unit is telling us about describing actions of people, animals, and things or profession. Jadi bab ini akan membahas tentang bagaimana cara menjelaskan aktivitas hewan, orang, dan barang-barang, atau chapter ini menjelaskan tentang profesi seseorang. Bisa menjelaskan tentang profesi seseorang juga ya. Well, there are some points that we need to pay attention in this unit. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam unit ini. Yang pertama, look at the third slide. Lihat di slide ketiga. Pada bab ini kita perlu menggunakan use simple present tense. Menggunakan simple present tense. Nah, apa sih itu simple present tense? Simple present tense merupakan habitual action atau yang di dalam bahasa Indonesianya adalah kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan, yang rutin kita lakukan. Nah, in the last material we have learned about it. Still remember it? Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang simple present tense ini ya. Apa kalian masih ingat tentang simple present tense ini? Oke, Miss jelasin lagi ya secara singkat. Dalam simple present tense itu terdapat dua, yaitu verbal sentence and nominal sentence. Oke, kita bahas satu persatu. Verbal sentence. Verbal sentence itu juga dibagi lagi menjadi tiga. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya atau interrogative. Nah, kita lihat yang pertama, subject plus verb one. Dalam yang pertama itu merupakan kalimat positif. Rumusnya subject plus verb one dalam kurung s atau is plus object. Contohnya, I learn English. Oke, gampang ya. Nah, kenapa pada rumus kalimat positif itu setelah verb itu terdapat dalam kurung s atau is? Khusus subjek she, he, it, dia harus menggunakan s atau is di akhir verbnya. Minggu lalu sudah menjelaskan ya. Nah, lalu kita lihat rumus yang kedua. Itu merupakan rumus simple present tense dalam kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Example, I don't learn English. Yang ketiga, rumus simple present tense dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah do or does plus subject plus verb one plus object. Nah, di sini do does-nya ditaruh di depan ya. Beda dengan kalimat negatif. Negatif do does-nya setelah subjek. Kalau di interrogatif do does terlebih dahulu baru subjek. Nah, apa sih perbedaan do sama does? Untuk do dia subjeknya ayu dewi. Sedangkan untuk does dia subjeknya she, he, it. Seperti di contoh yang udah Miss jelaskan di rumus kalimat positif present tense, setiap subjek yang she, he, it dia harus menggunakan s atau is di akhirnya. Lalu yang kedua ada nominal sentence. Nah,
Nominal sentence ini dibagi lagi menjadi 3, ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif, rumusnya adalah subject plus to be dalam kurung is am are plus adjective or adverb or noun. Example, I'm here. Untuk kalimat negatif dalam nominal sentence di present tense, rumusnya adalah subject plus to be dalam kurung is am are plus not plus adjective or adverb of noun. Example is I'm not here. Dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya di dalam nominal sentence di simple present tense, rumusnya adalah to be dalam kurung is am are plus subject plus adjective or adverb or noun. Example, am I here? Nah, sama seperti kalimat verbal sentence, untuk kalimat tanya dia subjeknya menjadi di tengah. Di awal dia to be terlebih dahulu, baru subject. Dan untuk subject I dia menggunakan am, untuk subject she, he, it dia menggunakan is, and untuk subject they, we, you dia menggunakan to be are. Oke. Next, pada slide kelima. Nah, ini juga merupakan salah satu yang perlu kita perhatikan dalam membuat text describing action of animals, people, or things, yaitu use adverb. What is adverb? Adverb describes a verb, an adjective, or another adverb and answer the question below. Jadi adverb itu dalam bahasa Inggris jadi adverb itu merupakan sebuah kata yang berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau adverb lainnya. Nah, kalian bisa lihat contoh di bawah ini. How, untuk how bagaimana, katanya bagaimana itu adverbnya bisa easily, happily, loudly, quickly, and etc. Untuk how often, seberapa sering, always, every day, frequently, never, often, and etc. When, untuk kata-kata tanya kapan, adverbnya itu bisa after, before, early, now, since, and etc. Untuk where atau di mana, adverbnya itu terdiri dari we, everywhere, here, home, inside, and etc. Look at the example. The boy plays the drums loudly. Loudly di sini merupakan contoh adverb dalam how, dan dia menjelaskan kata kerja plays atau kata kerja bermainnya, karena artinya anak laki-laki itu sedang bermain drums sangat kencang. Nah, kencang di sini menjelaskan cara bermainnya, cara bermain anak itu dengan drum. Oke, in the next slide, pada slide ke-6, these are some expression for asking and giving information about behaviors or function of people, animals, and things. Pada slide ke-6 itu merupakan beberapa ekspresi dalam bertanya atau memberi informasi mengenai kebiasaan atau fungsi seseorang, hewan, maupun barang. Oke. I will read it for you. Misalkan bacakan pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, what is your father? Jawabannya adalah he is a carpenter. What does your father do? Jawabannya he makes a furniture. Do you always go to school on time? Yes, I do. I always wake up early in the morning. How does a butterfly move? It flies in the sky. Do you study every day?
Yes, but I don't study study on weekend. When do you usually have breakfast? At about 6. When does the sun set at your place? It is about 7 in the morning. Nah, yang di tabel sebelah kiri itu merupakan contoh pertanyaan-pertanyaan dalam menanyakan tentang kebiasaan atau fungsi seseorang, sesuatu, ataupun hewan. Dan sedangkan yang di tabel sebelah kanan itu merupakan responnya atau cara jawabnya. Oke, next. Pada slide ke-7 sebelum ke slide ke-7, di slide ke-6. Jadi guys, ketika kalian ingin bertanya atau menjawab mengenai kebiasaan dan profesi seseorang, kalian bisa tanya atau respon menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini yang ada di tabel di bab ke-6. Oke. Kita lanjut ke next slide. Kita lanjut ke slide ke-7. In the next slide merupakan contoh profesi-profesi dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa cari lagi lebih banyak lagi contoh profesi-profesi dalam bahasa Inggris ya. Di sini contohnya ada teacher, doctor, nurse, farmer, police, author, gardener, student, and etc. Understand guys? Ngerti ya sampai sini? Well everybody, that's all from me. Please read and listen carefully again and again. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.